Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Muli Saham di seri saham menarik mingguan. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham yang menurut saya menarik untuk dipantau dalam beberapa hari ke depan dan mungkin beberapa minggu ke depan karena menurut saya masih menarik dan pergerakannya cukup oke untuk dipantau, Bapak Ibu. Dan ada 2 saham yang request dari teman-teman viewer, jadi kita bahas juga sekalian apakah masih menarik atau tidak, nanti kita lihat. Ya, sebelum lanjut saya beri disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai dari saham OPMS. Aduh. OPMS. Broker summary hari Jumat lalu deh. Untuk broker summary hari Jumat lalu menarik sekali, ada akumulasi dari YP dan nilainya juga cukup masif dibandingkan pembelian lain. Penjualnya banyak retail ini yang membuat saya yakin saham ini masih menarik karena retail terus jualan. Kemudian di sini OPMS kita cek money flow-nya. Ini retail terus keluar ya, walaupun kenaikan ini hanya sementara ini. Kenaikan dikit dulu, kemudian ada koreksi retail terus keluar. Jadi menarik saat sideways cenderung bullish ini. Bandar terus mengakumulasi sejak 27 September ya. Sejak 27 September ya. 27, 26. Coba kita tarik ke 26 September. 26 September di sini akumulasinya oleh BQ, LG, YP, penjualnya banyak retail yang cukup kompak ya. AVG retail jualan di 120-an, AVG belinya di harga 120-an. Harga cukup dekat ya dengan harga sekarang, jadi menurut saya menarik. Kemudian secara teknikal kita cek di chart satu hari dulu, satu hari seperti ini. Kemudian sekarang ada di, bisa dibilang resisten ya, tapi sebenarnya resistennya di sini 130 sampai dengan 135. Resisten selanjutnya bisa di harga 150 sampai dengan 154. Dan lebih terlihat jelas lagi kita gunakan chart 1 jam. Kita multi time frame analysis. Di sini terlihat ya ada pola yang mungkin akan membentuk bisa dibilang cup and handle. Ini adalah cup besarnya, ini adalah handle-nya. Kemudian ada potensi mungkin akan lanjut naik ke atas karena saat kenaikan ini ada akumulasi dari volumenya, bisa terlihat. Sebentar. Ini diperbesar dulu. Nah, saat akumulasi ini, saat naik ini ada akumulasi dan volumenya besar. Kemudian saat koreksi volumenya mengecil, naik lagi volume besar. Di sini juga saat koreksi volumenya kecil. Jadi menurut saya ini ada akumulasi yang tidak terlihat kalau misalnya hanya melihat seperti ini ya. Jadi menurut saya menarik. Ada akumulasi yang cukup oke, dan di sini bisa terlihat lebih jelas lagi ternyata benar ada akumulasi. Dan saat kita tarik garisnya, akumulasinya oleh BQ dan LG dan YP. AVG-nya juga cukup dekat. Jadi strateginya menurut saya kalau misalnya breakout dari sini, dan harus dipastikan breakout dengan oke ya. Maksudnya oke yaitu breakout dengan Marubozu tebal dan juga ada volume yang ikutan besar juga. Jadi, berarti ada akumulasi. Nah, berarti breakoutnya oke. Kita tunggu retracement dan beli lagi di area supportnya, dan kita tunggu sampai ke atas. Jadi strateginya mungkin saya akan buy on breakout di saham seperti ini. Cut loss jika close di bawah sini dulu, kita main aman, atau mungkin yaudah deh kita main aman dulu aja. Soalnya kalau misalnya turun ke bawah sini bisa turun lagi ke 122-an AVG dari bandarnya. Jadi kalau misalnya cut loss, kita tinggal beli lagi, cicil ulang di area dekat sini ya. Tapi kalau mau buy on breakout tentu harus disiplin. Di sini TP yang terdekat tentu di sini. Bisa dapat 12% dengan risiko hanya 4,43%, ini masih sangat menarik. Untuk yang konservatif mungkin bisa gunakan trading plan seperti ini. Buy besarnya di sini. AVG usahakan di sini, cut loss jika close di bawah dari sini, TP yang terdekat di sini. Bisa dapat sekitar 20% dengan risiko 4,76%. Menarik ya untuk bagi yang risiko agresif maupun yang konservatif. OPMS masih menarik untuk dipantau beberapa hari ke depan dan juga mungkin beberapa minggu ke depan. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Cars. Cars ini masih menarik karena mungkin masih ada kepentingan oleh Bandar RF ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ke today ke hari Jumat lalu. Hari Jumat lalu saat kenaikan ini walaupun ada tekanan jual ya di sini. Saya sudah jual sih kemarin di harga 199 waktu itu saya jual, hasil beli di harga 77.
Tapi ternyata masih akumulasi oleh RF, walaupun saya kaget masih akumulasi karena ini weeknya sudah mulai ada tekanan jual, tapi masih ada akumulasi dari RF dan sangat besar sekali. Jadi menurut saya Kars ini masih menarik sekali untuk dipantau. Kemudian penjualnya ada BK, PD, AZ dan kawan-kawannya. Kemudian kalau ditarik ke belakang di sini screening, browse stalker, analysis, ke inventory chart. Di sini ada Kars, kemudian auto, coba sini. Di sini bisa terlihat jelas nih siapa yang mengakumulasi terus. Nah, saat kenaikan ini diakumulasi terus oleh RF, bahkan saat koreksi dalam pun RF terus akumulasi ya. Jadi menurut saya mungkin bandar RF masih ada kepentingan di saham Kars, makanya waktu itu di bawah saya masih beli dan di atas pun saya masih mau beli lagi karena RF ini masih ada kepentingan yang mungkin akan di-share nanti ya. Kalau misalnya sudah naik tinggi sekali mungkin akan di-share dan baru dijual ke retail. Jadi seperti itu. Secara bandarmologi juga menarik nih. Secara broker summary hari Jumat lalu menarik, secara bandarmologi juga menarik ya. Akumulasi naik, kemudian koreksi-koreksi dikit, dan ada akumulasi lagi sejak 27 Oktober. Kalau saya tarik ke 27 Oktober lalu, pengakumulasi terbesarnya adalah RF, IF, LG, BQ, dan penjualnya ada AZ, dan di bawahnya ada retail ada AI. Ini menarik. Akumulasinya jauh lebih besar daripada distribusinya. Buyer ada 24, seller ada 52, akumulasi sangat serius. PG di 8890. Dan berarti secara broker summary masih menarik, secara technical juga masih menarik. Kalau saya cek chart 1 jam, ini ada pola inverted head and shoulders ya. Saya agak lupa namanya. Ini bisa menjadi area yang sangat menarik untuk dicicil. Waktu itu saya katakan ke teman saya sudah jual di area 99100. Saya akan cicil beli lagi di harga 9293, tapi kayaknya saya akan cicilnya sejak 90 deh, 90 sampai 94 deh, saya akan cicil lagi. Karena ini sudah break dengan volume oke ya, volumenya sangat besar ini, break, kemudian koreksi-koreksi dulu, mungkin akan mengusir penumpang gelap bandarnya, kemudian lanjut lagi naik ke atas. Jadi strateginya saya akan seperti ini. Cicil beli di sini, cut loss kita main aman dulu di sini. Karena kalau misal turun dari area 88 mungkin akan sampai ke 85, 83. Nah, di sini kita bisa beli lebih banyak lagi. Kemudian TP yang terdekat di high-nya dulu di harga 100-nya lagi, kemudian target selanjutnya mungkin bisa lebih jauh lagi ke atas. Sebentar, saya cek ke chart daily dulu. Ini logaritmik. Oke, 61,8%. 38, 78, 1 ke sini deh, mungkin bisa sampai ke sini nih. Low, high, oke, ternyata pertama bisa ke sini dan bisa sampai ke sini lagi. Back to chart hourly. Ini chart daily-nya agak jelek ya bentuknya. Oke, ini ada high juga nih, 113. Oke, ini high juga, high tidak berhasil di break, kemudian di break bawah, nggak berhasil break ke atas lagi, turun lagi lebih dalam. Oke, ini bisa menjadi resisten terkuatnya di 113. Kemudian secara Fibonacci, secara pola maksud saya, Fibonacci 200% nya ada di sini, kebetulan menutup gap ya dekat 120-an. Tapi kalau nggak logaritmik gimana? Oh, kalau nggak logaritmik sampai sini, kebetulan sekali di 113. Oke. Menarik, jadi menurut saya mungkin ada potensi lanjut naik sampai ke 113, tapi yang terdekat ke 105-nya dulu. Tapi saya akan cicilnya lebih sabar lagi di area bawah sini. Bikin TP yang terdekat di sini, TP keduanya kita bikin 3 area TP. TP keduanya di sini 105 deh, jangan 106. TP yang terakhir, TP ketiganya mungkin bisa sampai ke sini. 113 bisa dapat antara 9,7 sampai dengan 22,8%. Dengan resiko hanya 4,35% membuat Kars ini sangat-sangat menarik untuk dipantau. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham TINS. TINS juga menarik ya karena terlihat ada akumulasi dari price action dan juga dari volumenya di sini. Tapi nanti kita bahas. Tapi saya mau bahas secara broker summary dulu. Untuk broker summary masih menarik sekali, ada akumulasi kemarin ya, hari Jumat lalu ada akumulasi dari broker-broker bandar, penjualnya adalah broker-broker retail. Menarik. Akumulasi buyer ada 15, seller ada 49, berarti ada akumulasi sangat serius dari bandar.
Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat Tins ya, ini mulai ada akumulasi lagi. Sejak sideways ini tidak ada distribusi yang berarti dan akumulasi sejak sejak berapa nih? 4 November. Kalau kita tarik ke 4 November, 1 minggu ya, tepat 1 minggu. Akumulasinya oleh bandar-bandar yang asing, bandar-bandar asing maksud saya, yang kalau misalnya mereka akumulasi pasti harganya akan diangkat naik. Penjualnya retail, menarik sekali. Akumulasi luar biasa menarik nih. Bayar 23, seller 57. Kemudian kalau kita cek dari chart 1 jam, di sini terlihat ya ada akumulasi. Mana nih? Volume di sini. Nih, Bapak Ibu bisa lihat saat kenaikan-kenaikan ini volumenya terus besar, kemudian saat koreksi volume mengecil kembali. Kemudian volume naik besar lagi, saat koreksi volume kecil-kecil lagi, saat naik lagi volume besar, dan kebetulan naiknya ini ditambah dengan bisa dibilang breakout ya di sini. Dan sini juga bisa terlihat mungkin bisa membentuk pola inverted head and shoulders kembali, sama seperti cards tadi. Ini head shoulders pertama, headnya, kemudian ini shoulders keduanya, break dengan volume sangat besar ditambah akumulasi, kemudian ketinggalan ini ada retracement. Kemarin kita tidak bahas saham Tins, jadi ketinggalan dan ada potensi ke sini. High sebelumnya di harga 1540. Mungkin bisa sih Tins bisa ke arah sini lagi. Dan kalau misalnya kita gunakan Fibonacci dari low headnya ke high sini bisa ke harga 1514 ya. Kebetulan ini adalah area gap. Jadi menarik, mungkin yang terdekat mungkin ke 1540 dulu deh, jangan terlalu jauh-jauh dulu targetnya. Saat koreksi volumenya kecil-kecil ya, menarik. Jadi untuk strateginya saya mungkin akan lebih sabar lagi. Seperti biasa saya main sabar, mungkin akan HK untuk naruh di Porto ya. HK dulu kecil saja, mungkin beberapa lot aja untuk simpen di Porto, dan kalau turun lagi ke bawah saya akan beli lebih banyak sehingga AVG saya akan saya usahakan di area sini. TP di sini dulu deh, kita main aman ya, 161,8%, dan kebetulan itu adalah area supportnya terus untuk Tins di harga 1460-an. Bisa dapat sekitar 4,26% dan target keduanya bisa sampai ke sini. Bisa dapat sekitar 8,67% dengan resiko hanya 2,2%. Menarik sih ya. Sangat menarik untuk Tins. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham NICL. NICL cukup menarik nih untuk dipantau kan. Kenapa? Karena masih terus akumulasi terus oleh bandar. Sebelumnya saya pernah bahas NICL masih menarik, masih ada potensi lanjut naik ke atas, tapi ternyata turun-turun terus, dan turun-turunnya juga masih oke. Ini masih terus mantul dari area uptrendnya, dan juga volumenya kecil, tidak ada distribusi berarti karena bisa dilihat di sini NICL terus masih diakumulasi oleh bandar. Ini ada akumulasi terus. Saat turun distribusi tidak berarti, ini tidak ada jualan yang oke. Kemudian saat naik lagi akumulasi lagi, lebih banyak lagi di harga berapa nih? Area 90-an ya. Sejak 1 November. Ini sejak 9 month ke belakang juga akumulasinya terus menarik nih. Akumulasi turun terus tapi tidak ada distribusi berarti, jadi lanjut naik ke atas terus. Saat koreksi tidak ada distribusi berarti lagi, lanjut lagi naik ke atas. Mungkin bandarnya masih mau beli atau mungkin mau mengangkat saham ini lagi, mungkin masih ada kepentingan ya. Kalau secara Fibonacci sih target saya sebenarnya bisa ke arah sini 127,2%, tapi terlalu jauh 144. Jadi target pertamanya mungkin ke sini dulu 61,8%, karena ini area yang selalu disentuh terus, tidak berhasil di break dalam beberapa bulan nih, dari Agustus sampai September, 1 bulan ya, tidak berhasil di breakout. Jadi ini bisa menjadi resisten terkuatnya, dan kalau misalnya berhasil ditembus mungkin akan dengan mudah bisa sampai ke sini 114, 116. Untuk supportnya mungkin bisa sampai ke, sebentar saya cek chart 1 jam dulu. Ini volumenya nggak kelihatan. Oke, saat akumulasi volumenya mulai meningkat lagi saat kenaikan, menarik. Oke, 96 sampai dengan 91 support terkuatnya. Oke, 96 deh. Oke,
support terdekatnya mungkin ada di area sini ya, 95 sampai dengan 97 bisa menjadi area support terdekatnya. Jadi kalau bisa turun-turun ke sana bisa akumulasi lagi. Kalau Bapak Ibu belum punya bisa cicil beli. Kemudian kalau misalnya sudah punya nggak usah AVGF juga nggak apa-apa. Di sini ya, strateginya mungkin saya akan gunakan seperti ini. Untuk main agresif mungkin bisa untuk main agresif saya tidak ada gambarannya, saya biasanya main konservatif. Jadi kalau untuk konservatif seperti ini, kalau turun bisa cicil beli, turun lagi bisa lebih besar lagi belinya, sehingga AVG ada di 91. Cut loss-nya mungkin di sini ya, close dari 86 bisa cut loss. TP yang terdekat di sini menarik, bisa dapat 15% dengan risiko hanya 5,49%, dan rewardnya selanjutnya bisa sampai ke 26%. Dan target sebenarnya menurut saya ya, bagi saya mungkin bisa sampai ke sini, cukup jauh, tapi ya harus sabar karena mungkin pergerakannya akan lambat. Mungkin bisa seperti ini, mungkin Mei 2023 ya baru gerak sampai ke sini. Jadi kita harus sabar aja saham seperti ini. Apakah pasti ke sana? Ya tidak pasti, saya kan hanya memperkirakan saja. Dan harus sabar karena saham ini kan NICL ya, saham nikel ya, metals, dan biasanya metals ini bergerak setelah komoditi yang lain, yaitu saham coal. Jadi kalau misalnya coal sudah berhenti lanjut dan sudah selesai lah masa coal, mungkin gantiannya adalah metals ini, NICL. Jadi harus sabar, main ini kita cicil-cicil dulu aja ke bawah. Kalau misalnya ke bawah sini Bapak Ibu sudah tidak tahan lagi, ya cut loss dulu aja, kita tunggu lagi di area bawah lagi, atau mungkin cari saham lain yang lebih menarik. Tapi overall secara view jarak jauh NICL masih berpotensi naik ke atas ya, jadi harus kita pantau terus. Oke, seperti itu aja NICL menarik. Lanjut ke terakhir saham DGIC. DGIC ini menarik mungkin karena ini ya, sentimen dari buyback dan juga secara teknikal. Sentimen dari buyback, kalau nggak salah DGIC masih mau buyback ya, saya lupa. DGIC buyback, oke udah lama nih, lanjutkan buyback hingga Desember 2022. Oke, menarik, ini bisa menjadi sentimen yang cukup oke untuk menggerakkan saham ini. Dan di sini juga terlihat ya, saat sideways ini terlihat ada akumulasi juga. Ini saya bahas dari teknikal dulu. Ini saat naik-naik, akumulasi, koreksi, volume kecil, naik lagi, volume besar, koreksi lagi, volume kecil, naik lagi, volume besar, koreksi lagi, volume kecil lagi. Kemudian saya juga iseng menggunakan Bollinger Band. Di sini terlihat ada Bollinger Band squeeze ya. Kalau Bapak Ibu kurang familiar, ini Bollinger Band squeeze. Biasanya kalau udah squeeze ada potensi lanjut naik ke atas ataupun turun lagi ke dalam. Nah di sini saat harga sahamnya sudah stabil, ada potensi lanjut naik ke atas ataupun turun ke bawah. Kalau misalnya sahamnya sudah mulai squeeze, selesai squeeze malah naik ke atas, berarti saham ini akan berpotensi naik ke atas beruntun seperti ini nih. Terlihat ya. Dan polanya juga mirip seperti DGIC ini. Bollinger Band-nya melebar, kemudian lama-lama menyempit di sini, dan kita tunggu kalau misalnya DGIC ini ke atas lagi, maka DGIC ada potensi lanjut naik lebih tinggi lagi ke atas, mungkin akan naik berjilid-jilid, tidak ada koreksi yang berarti, seperti itu ya. Ditambah lagi ada sentimen dari buyback, mungkin dekat-dekat buyback harga sahamnya akan diangkat tinggi nih. Saya lupa buybacknya di harga berapa ya. Agustus 2022. Oke. 300 juta lembar, ini nggak ada itu ya, nggak ada kira-kira harganya ya. Oke lah, kira-kira harga atas lah. Misalnya waktu itu pernah dibahas DGIC ini mau di buyback di harga, kalau tidak salah di harga ini, kalau tidak salah ya, nanti Bapak Ibu bisa cek ulang di internet, banyak kok. Kalau nggak salah di 160, 150, harga 100 sini deh, mau buyback di area atas ini. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan diangkat dulu, baru bandarnya akan buyback lagi di area atas. Jadi strateginya kalau saya beli di area ini, tentu di area Bollinger Band ini di harga yang kebetulan supportnya juga 107 sampai dengan 112.
Cut loss jika close di bawah dari 105, karena kalau misalnya close dari 115 berarti saham ini ada Bollinger Band turun ke bawah dan mungkin akan turun lebih dalam lagi. Dan TP yang terdekat mungkin di sini dulu ya, kita main aman dulu di high sebelumnya, atau mungkin di sini deh, jangan terlalu jauh, 125 dulu aja. 124 sampai dengan 127. Di sini lumayan menarik nih, dapat 13%. TP kedua mungkin di sini. 133-an, 130-an dapat 20%, dan target selanjutnya kalau saya sih lebih suka targetnya sampai ke sini. 140-an. Yang kebetulan ini adalah area resisten terkuatnya ya. Pola dari double tops ya. Ini kira-kira mirip double tops di sini. 140-an mungkin bisa disentuh. Jadi The Gig menarik, punya reward sekitar 13 sampai dengan 34% dengan resiko hanya sekitar 4,5%. Sangat-sangat menarik untuk dipantau. Tambah lagi ada Bollinger Band squeeze, menarik. Oke, lanjut ke saham request dari teman viewers, yaitu pertama saham AMRT. Kita bahas singkat aja. AMRT, oke, ini ada potensi mungkin sudah selesai ya pestanya, tapi tidak tahu juga. Ini Elliott Wave yang pernah saya buat, tapi ternyata udah dilewatin lebih jauh lagi. Oke, ini hapus dulu deh semuanya, agak mengganggu. Ini kenaikannya sudah terlalu ekstrim, ini pergerakan bandar asing ya. Asing terus masuk, kemudian kenaikan ini asing malah jualan, jadi ada potensi ini mungkin kenaikannya hanya sementara ya. Kalau misalnya asing terus jualan, maka saham ini ada potensi turun lebih dalam lagi. Kalau untuk sebentar, tanggal 11. Kalau untuk hari Jumat lalu, akumulasinya oleh RX, BK, penjualnya ada KZ, DPCS, ZP. Overall untuk hari kemarin asing jualan ya. Kemudian ini oke, akumulasi retail terus masuk, tidak menarik, berbahaya. Karena kalau misalnya retail masuk, pertanda akan turun nih, terlihat ya. Kemudian secara broker summary agak sulit dibahas ya ini, karena ini masih ada kepentingan sepertinya untuk saham MRT. Tukeran barang terus ini kayaknya. Oke, benar ya, tukeran barang terus, asing institusi zombie, terus tukeran barang agak sulit dilihat pergerakannya. Oke. Tapi bisa kita lihat mungkin akumulasi sudah mulai melemah ya. Jadi mulai ada potensi dikit-dikit distribusi. Jadi harus berhati-hati untuk Bapak Ibu yang punya AMRT, mungkin bisa TP dulu kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak yakin. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin boleh hold, tapi jangan sampai profit Bapak Ibu berubah jadi loss ya. Jadi harus atur sendiri seperti apa pergerakannya. Kemudian kalau secara teknikal ini masih oke. Masih uptrend ya, masih uptrend kuat, tapi sekarang udah mulai ada di tengah-tengah dari uptrendnya. Mungkin ada potensi koreksi-koreksi dulu seperti di Juli 2022 lalu, Juli 2022 lalu. Naik kemudian koreksi-koreksi dulu. Untuk supportnya mungkin bisa di sini, support terkuatnya. Kemudian oke lah, situ aja deh. Saya akan menggunakan strategi seperti ini untuk saham MRT. Lebih sabar, tunggu di bawah. TP yang terdekat di sini dulu. Cut loss jika close di bawah dari sini ya. Kemudian TP selanjutnya mungkin bisa di sini. High sebelumnya. Oke, seperti itu bisa dapat 8,5 sampai dengan 17% dengan resiko hanya 4,3%. Masih menarik. Tapi tunggu di area support ya, tunggu di area bawah, di area bawah-bawah dari channel uptrendnya ini. Kalau harga sekarang tidak menarik karena resikonya rewardnya 11%, 12%. Resikonya juga besar, 10%, 11%, sangat berbahaya buat saya. Lebih baik tunggu di area support. Oke, seperti itu. AMRT masih cukup oke, tapi tunggu di bawah. Lanjut ke saham TAIS. TAIS ini cukup oke ya sebenarnya. Sebentar, saya agak lupa pergerakan TAIS seperti apa. Oke. Ini area support ya. Kemarin turun dalam. Kalau tidak salah kemarin ARB ya. Sebentar. Cek chart 1 jam deh. Kalau tidak salah ARB lama dulu deh. Oke, ARB-nya nggak lama. Lanjut lagi naik ke atas, turun lagi, lanjut lagi naik ke atas. Oke, menarik. Menarik pergerakannya ini suka mengecoh retail. Kalau saya bahas dari broker summary dulu ya. Kalau dari broker summary,
AZ akumulasi, XA juga akumulasi, tapi banyak retail juga ikut akumulasi. Penjualnya ada CPYP dan retail juga banyak yang jualan juga. Overall kita cek dari sini, retail jualan atau masuk ya. Untuk overall retail keluar walaupun masih sedikit. Sebentar. Oke, retail keluar walaupun masih sedikit, tapi overall ke belakang juga retail keluar ya. Sejak 31 Oktober. Oke, ini pernah Oke, ini pernah suspend ya. Sekali suspend, kemudian 2 kali suspend. Nah, ketiga kali suspend ini harus bahaya nih. Harus hati-hati. Biasanya kalau misalnya ketiga kali suspendnya bisa sangat lama. Jadi mungkin saham TAI sudah tidak menarik bagi para trader. Jadi para trader mungkin akan lebih berhati-hati bermain di saham TAI. Tidak akan seagresif di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Oke, ini masih akumulasi. Kalau misalnya besok langsung jualan nih berbahaya nih. Takutnya seperti kasus di sini. Naik terus, kemudian suspend, kemudian turun dalam, naik lagi, suspend lama, mungkin turun dalam lagi. Jadi overall menurut saya mungkin ada potensi TAI koreksi dulu ya. Ini mungkin akan gagal. Trading plan-nya ini akan gagal juga, ini akan gagal juga. Dan sini juga terlihat ini ada potensi polanya seperti ini ya. Pola apa sih, saya lupa namanya, tapi bentuk horn gitu. Mungkin akan koreksi dalam dulu, baru akan lanjut lagi naik ke atas atau mungkin turun lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk saham TAI saya akan lebih sarankan untuk tunggu di area bawah. Mungkin di area ini mungkin bisa menjadi area support terkuatnya, kemudian di area ini bisa menjadi area support terkuatnya. Tunggu di area bawah, nanti kita bisa jual lagi di area atas. Jadi strateginya mungkin saya akan gunakan seperti ini. TP yang terdekat mungkin bisa di sini dulu. Seperti itu ya untuk TAI. Saya tidak akan sarankan Bapak Ibu beli di harga sekarang karena sangat berbahaya. Potensi kuatnya untuk turun lebih dalam lagi karena mungkin akan distribusi dan juga akan koreksi-koreksi dulu. Mengingat saham ini sudah suspend 2 kali dan mungkin trader-trader sudah tidak menarik lagi. Sudah tidak tertarik belanja di saham seperti ini lagi. Oke, seperti itu. Sudah saya bahas 7 saham ya. 5 saham ini menarik untuk dipantau dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan, dan 2 saham ini request dari teman viewers. Mungkin menarik tapi mungkin juga tidak karena harganya sudah terlalu tinggi. Saya akan lebih sarankan tunggu di area supportnya saja, jangan langsung HK ngasal di area atas ya, seperti itu. Oke, sudah 7 saham saya bahas. Semoga hasil sharing saya dan analisa saya dapat bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.